terhormat, kami kasih pada kesempatan hari ini, izinkan saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada terkhusus untuk orang tua kelas 1, bahwa biasanya di awal tahun ajaran baru, biasanya kita menyelenggarakan sosialisasi pembelajaran. Namun, karena situasi dan kondisi saya pribadi waktu itu terkena COVID ya, di bulan Juli Agustus, maka tidak bisa ada komunikasi atau sosialisasi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saat ini kami mengadakan sosialisasi, kami juga belum berani mengundang para orang tua ke sekolah. 2 tahun yang lalu kami berani mengundang orang tua ke sekolah. Setiap tahun awal di tahun ajaran baru pasti biasanya kita menyelenggarakan sosialisasi dengan orang tua. Namun kondisi saat ini kami belum berani, maka pada saat ini kita menyelenggarakan sosialisasi dengan media Zoom atau online. Pada dasarnya apa yang akan kami sampaikan itu sama yang telah disampaikan mungkin oleh Bapak Ibu guru wali kelas, yaitu ya OP yang ada di Kanisius Kadirejo, semuanya agar nanti semua dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau ada pertanyaan kapan akan mulai PTM, nah ini izin-izin sudah kita peroleh. Ya, makanya saya berani menyelenggarakan sosialisasi karena izinnya sudah keluar dari kecamatan dan puskesmas. Kalau satu lagi izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Maka pada saat ini kami izin share screen ya. Nanti biar hasilnya kita dapat maksimal sosialisasi ini, izin share screen. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Yes, Sudah, Pak. ini. Sudah. Nah, yeah. Bapak Ibu yang kami hormati, izin dari kecamatan itu sudah kita peroleh tanggal 14 kemarin. Kemudian surat rekomendasi dari puskesmas lebih dahulu kita peroleh hari Sabtu seminggu yang lalu. Kemudian kapan kita akan memulai PTM? Dan kami masih menunggu. Sebenarnya kemarin dari kecamatan sudah diperbolehkan kita. Silakan untuk membuka PTM. Namun kami tanyakan ke pengawas dinas, ternyata masih hari Senin masih mau dirapatkan apakah Kanisius Kadirejo sudah atau belum. Nah, kemungkinan ya dalam minggu depan ke depan PTM ini akan terselenggara. Ya kita doakan saja semoga izinnya cepat turun gitu. Nah, standar operasional seperti apa yang ada di Kanisius Kadirejo untuk PTM ini? Ini akan kami sosialisasikan agar Bapak Ibu semua merasa aman dan nyaman. Nanti putra yang terkasih, yang tercinta sekolah di sini. Gitu. Nah, ini asas yang nomor 1 yaitu keterbukaan ini dalam yang A ini. Siswa dalam kondisi sehat. Jika mengalami gejala batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, tidak mengikuti kegiatan belajar tatap muka. Nah, ini juga berlaku juga untuk guru ya, tidak hanya siswa. Semua warga sekolah, jika sakit, ya ini harus keterbukaan, tidak berangkat. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah, ini semuanya ya, tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu guru juga harus sarapan dulu agar kondisi badan itu tetap stabil dan anak diperbolehkan membawa bekal minum sendiri ya. Nanti akan diberi kesempatan minum
di luar kelas. Jadi nanti kalau mau minum silahkan, tetapi nanti izin keluar kelas gitu. Yang C, siswa wajib memakai masker dari rumah. Nah ini semua saja ya, semua anak-anak. Di sekolah akan disediakan masker cadangan, pasti itu. Ya, jika masker yang dikenakan anak itu sudah lembab atau basah atau kotor, sekolah akan memberi masker yang seperti yang saya pakai seperti ini. Aduh, nggak bisa. Berangkat sekolah disarankan untuk diantar dan dijemput oleh orang tua atau keluarga. Nah ini memang menjadi kerepotan kita semua ya. Namun saya yakin Bapak Ibu punya waktu untuk menjemput atau mengantar. Siswa datang ke sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini monggo. Nanti monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Sampai di sekolah, siswa diturunkan di tempat yang sudah disediakan. Nah ini untuk semua pengantaran ini Bapak Ibu mengantar dari pintu gerbang sebelah utara. Nah, titik masuk satu pintu yaitu sebelah utara. Nah setelah Bapak Ibu mengantar, Bapak Ibu tidak langsung pulang ya, tapi menunggu sampai anak selesai cek suhu, begitu. Cek suhu kalau melebihi dari 37,3 nanti istirahat sebentar, kemudian dicek kembali. Kalau lebih dari 37,3 maka disarankan untuk diperiksakan atau istirahat di rumah dan minum obat, gitu. Poin yang selanjutnya, pengantar dan penjemput tidak diperbolehkan menunggu di lingkungan sekolah. Nah ini himbauan dari pemerintah juga. Memang waktu nanti sekolah kami baru bisa selama 2 jam selama masa transisi ini. Setelah selesai pembelajaran, siswa langsung dijemput dan meninggalkan sekolah. Nah ini draft jam masuk, jam pulang ya. Bapak Ibu yang kami hormati, seminggu masing-masing anak yang kemarin sudah setuju, orang tuanya sudah menyatakan setuju untuk pertemuan tatap muka, itu masuk seminggu 2 kali. Dengan durasi masing-masing selama masuk 2 jam istirahat. Nah, agar tidak terjadi pengerumunan massa atau pengerumunan penjemput dan anak-anak yang hilir mudik untuk pulang dan masuk, maka kita membuat rancangan seperti ini ya, draft masuk dan pulang, yaitu kelas 1 misalnya sesi 1 ya jam 7.30. Ini sementara kita masuknya jam 7.30 di bulan Oktober ini. Nanti di bulan November kita lihat. Memang aturan dari dinas memang masuknya jam 7. Namun kami melihat situasi dan kondisi anak-anak dan guru juga perlu persiapan, maka kami belum berani masuk jam 7. Untuk sementara di bulan Oktober nanti kalau sudah diizinkan kita akan masuknya jam 7.30. Nanti setelah terbiasa atau di bulan November kita akan mengikuti aturan dari pemerintah yaitu masuk jam 7. Nah, ini kita bedakan, misalnya kelas 1 masuknya jam 7.30, kelas 2 nanti masuknya jam 7.40, kelas 3 nanti masuknya jam 7.50 untuk sesi 1. Nah, kita tidak bisa semuanya sesi pagi atau semuanya sesi siang karena nanti akan ada 6 kelas harinya. Nanti guru yangnya akan menjadi tugas untuk mengawasi protokol kesehatan. Ya, jadi ada yang absen pagi, kemudian nanti ngecek di ruangan dan sebagainya. Nanti ada pembagian dari kami. Ada yang nanti membersihkan setelah sesi 1 dibersihkan, itu kan perlu juga tenaga. Maka ya dari mana kita? Ya dari Bapak Ibu guru semua. Maka tidak bisa kita semua sesi pagi atau semuanya sesi siang. Ini baru draft.
Nanti semuanya rancangan jadwalnya kami share kepada orang tua lewat grup kelas masing-masing. Ini ya kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4 juga sama, hampir sama ya. Sesi 1 dan sesi 2 hampir sama. Ya nanti bergantian tidak sesi 1 kemudian sesi pagi terus, tidak. Nanti akan bergantian. Bergantian masuk pagi dan masuk siang. Untuk asas kebersamaan dan adil ya. Nah, pintu masuk semuanya dari sebelah utara. Ya. Karena kita ada 2 pintu. Masuknya itu ada pintu dari utara dan ada pintu selatan. Kemarin waktu ujian kelas 6 tahun ajaran kemarin kita menggunakan sistem seperti itu dan bagus sekali. Pintu keluar. Nah, pintu keluar kita bagi menjadi 2. Yaitu pintu utara dan pintu selatan. Pintu selatan itu sebelah selatan kamar mandi atau sebelah selatan kantor TU. Kalau Bapak Ibu ke tempatnya Mbak Sari itu lorong kecil, itu nanti ada pintunya tembus ke selatan. Nah, pintu utara nanti pintu keluarnya untuk kelas 2B, 3A, kemudian 3B, 4A. 4B, 5A. Nanti akan ada edaran ini dari guru wali kelas masing-masing. Pintu selatan untuk kelas 1A, 1B, kelas 2A, 5B, 6A, 6B. Kemudian alur masuk. Nah ini, waktu pertama cek suhu, cuci tangan. Nah tadi sudah saya sampaikan, kalau lebih dari 3 cuci tangan untuk istirahat sebentar, kemudian dilakukan cek ulang. Jika melebihi 37,3 maka mohon diperiksakan ke dokter atau rumah sakit atau puskesmas. Ini cuci tangan, kita sudah menambahi tempat cuci tangan sudah banyak. Nanti di setiap ruang kelas kita akan sediakan hand sanitizer juga. Untuk ruang kelas, situasi kondisi ruang kelas sudah kami tambahi setiap ruang kelas kipas angin, kemudian nanti sewaktu pembelajaran ini nanti semua pintu dan jendela kita buka. Nah, selama pembelajaran anak tetap duduk di kursi masing-masing. Nah, ini makanya nanti kalau Bapak Ibu mengantar, Bapak Ibu wali kelas sudah ada di ruang kelas. Jadi tidak boleh guru itu meninggalkan ruang kelas. Apalagi untuk anak-anak kelas kecil ya, kelas 1, 2, 3. Maka ini perlu pengawasan ekstra dari guru. Nanti kemungkinan setiap kelas bisa jadi 2 guru. Ya. Yang satu di depan pintu, yang satu di dalam. Nah, ini masing-masing kelas nanti maksimal hanya 14 dari 14 siswa dari kuota yang diberikan pemerintah sama, yaitu maksimal 14. Jika menghendaki minum dari bekal sendiri, maka izin keluar kelas. Nah, tidak diperkenankan untuk saling meminjam alat tulis. Nah, ini konsekuensinya kalau nanti ketinggalan dan apa, sekolah menyediakan, tapi tidak setiap hari ya. Artinya nanti jika memang benar-benar lupa, ini akan disediakan dari sekolah. Tadi yang saya sampaikan pintu dan jendela dibuka, tersedia kipas angin di setiap kelas. Nah, kalau nanti ada jadwal pelajaran bagaimana? Nah, ini pelajaran olahraga sementara tidak menggunakan alat yang berpindah tangan. Jadi kemungkinan olahraga diajari senam untuk pemanasan dan sebagainya, tidak tanpa menggunakan alat terlebih dahulu. Nah, setelah selesai sesi, ruangan akan disemprot oleh disinfektan. Ini memastikan semuanya aman. Nah, kita anjuran juga dari pemerintah juga seperti. Nah, di video yang telah kami share juga, setelah selesai pembelajaran nanti dibiasakan anak-anak juga mencuci tangan. Di sebelah pintu selatan juga sudah kita sediakan tambahan tempat cuci tangan. Ketentuan lain, selama masa transisi
Di sekolah berusaha menyelenggarakan pembelajaran baik daring maupun luring. Jadi nanti kalau ada anak atau orang tua yang belum setuju, maka kita tetap menyelenggarakan daring. Tapi di waktu-waktu nanti sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena ini kita melihat dulu PTM tatap muka itu seperti apa. Kita nanti menyesuaikan. Namun secara umum kita akan menyelenggarakan daring dan luring. Itu pasti. Bahkan modal dengan hybrid learning atau blended learning kita akan mencoba melaksanakan hal itu. Nah, pada masa transisi layanan peminjaman buku perpustakaan sementara tidak dilayani ya, ditutup dulu. Ini anjuran pemerintah setelah dijemput sebaiknya langsung pulang. Nah, sekolah tidak membuka kantin. Nah, ini yang menjadi anjuran dari pemerintah. Nanti di depan gerbang itu banyak orang terus kemudian jualan. Nah, maka mohon dengan hormat Bapak Ibu, walaupun kita sudah nanti memasang banner misalnya tidak boleh membuka atau berjualan, nanti kalau ada orang jualan ya mohon sementara tidak membeli dulu. Ini sarana cuci tangan ya, sarana cuci tangan untuk tambahan sarana cuci tangan. Nah, kursi anak dan meja anak sudah kita beri jarak. Baik yang mungkin mejanya meja panjang sudah kita beri tanda dan jaraknya 1,5 meter. Jadi maksimal anak itu yang masuk hanya 14 maksimal. Nanti jadwal yang masuk berapa nanti wali kelas yang akan nge-share sewaktu mau PTM segera dimulai. Gitu. Nah, ini ada tanda-tanda anak panah, nanti anak-anak mohon bisa mentaati ini ya untuk keluar dan masuk. Nah, ini share saya yang pertama, kemudian ini draft juga, saya membuat draft jadwal ya. Nah, kira-kira nanti gambarannya seperti ini. Ini gambaran saja. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Sampun, Pak. Ini gambaran saja. Misalnya kelas 1A, absen 1 sampai 10 itu hari Senin. Masuk pagi, sesi pagi sementara jam 7. Misalnya ini jam 7 ya. Misalnya yang sudah umum ya, jam 7 besok maaf ini ya rencana awal jam 7. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian absen 11 sampai 20 masuk sesi siang. Kemudian pertemuan kedua nanti gantian. Seperti itu. Juga berlaku untuk kelas-kelas yang lainnya. Jadi ini hanya gambaran saja. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya orang tua menjemputnya terlambat, sedangkan sesi 2 segera akan dimulai. Nanti kita akan menyediakan ruangan di depan kantin. Dengan kursi yang berjarak. Dan ada yang menunggu. Nanti itu harapan kami hanya beberapa anak saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya khawatir, wah anak saya kok terlambat jemputnya, jangan khawatir Bapak Ibu, kami sudah menyediakan tempat. Yaitu kalau nanti kurang ya di kantin, kami kantinnya nggak ada barang makanan, nggak ada, hanya kursi saja. Kita tatani kursi dan di depan kantin kita tatani kursi agar anak-anak nanti ada jaga jarak, kemudian sambil menunggu penjemputan. Nah, dijemput nanti bagaimana? Jadi nanti ada 2 guru yang di pintu keluar, kemudian akan memanggilkan nama anak lewat pengeras suara. Ini sudah dijemput dan sebagainya. Nanti jadi anak baru boleh keluar dari kelas. Jadi anak tidak boleh keluar dari kelas sebelum dijemput oleh orang tua. Nah, nanti kalau tadi terjadi saya terlambat menjemput bagaimana? Ya silakan nanti konfirmasi kepada guru kelas. Kemudian nanti akan disediakan tempat di depan kantin, perpustakaan di dalam kantin. Kalau itu terjadi banyak ya. Ya kita kan tidak tahu ya nanti bagaimana apa yang terjadi. Saya yakin Bapak Ibu ya akan
berusaha yang terbaik untuk bisa memberikan ini. Nah, sementara ini yang dapat saya aturkan, ini waktunya masih sekitar 30 menit. Monggo, kalau ada tanya jawab, ini saya buka tanya jawab untuk Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya, ada tanggapan, saya persilahkan. Monggo. Selamat pagi Pak Eko. Oke, selamat pagi. Ya Pak, saya mau menanyakan Pak terkait untuk masker anak-anak ini nanti ada ketentuan kah Pak? Misalkan harus double masker atau harus masker kain atau bagaimana ya Pak? Oh, oke. Ya. Jadi terima kasih. Kalau di ketentuan ketentuan SOP yang dari pemerintah Kabupaten Sleman nanti akan di-share ulang oleh Bapak Ibu guru. Itu kan masker lapis 3 lapis seperti ini atau kain boleh. Jadi tidak ada ketentuan masker double tidak, tapi ya monggo itu menjadi apa? Hak dari Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik bagi anak begitu. Jadi misalnya mau masker double kami malah lebih senang, tapi kalau tidak kuat bernafas ya masker minimal ya masker medis begitu. Jadi kan anak-anak juga nanti wah pengap Bu. Nah, seperti itu lah nanti kita kerepotan. Jadi yang penting Bapak Ibu memberikan yang terbaik kepada anak. Kami memberikan masker cadangan begitu. Kalau maskernya itu nanti basah, kotor, kami sudah sedia banyak untuk anak-anak semua. Begitu. Oh ya. Ngaten Bu. Ye, terima kasih Pak. Ye. Mungkin ada yang lain? Selamat pagi Pak Eko. Ye, selamat pagi Bapak. Iya, terima kasih untuk waktunya. Terkait dengan sosialisasi tadi yang sudah disampaikan, beberapa hal mungkin pengen saya pengen tahu dan saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan prokes ya Pak ya. Prokes tadi sudah digambarkan untuk tempat cuci tangan. Saya melihat masih bentuknya manual ya Pak. Iya manual. Ya. Masih manual ya. Nah. Ini mungkin perlu dipertimbangkan juga Pak terkait dengan situasi itu atau paling tidak ada operatornya karena mungkin anak-anak terutama anak saya kan baru kelas 2 Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada operatornya kan bisa dibantu dengan satu tangan. Jadi tidak berganti tangan. Nah ini mungkin celah. Begitu. Ini mungkin celah juga ya Pak yang perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Itu yang pertama Pak. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tanggung jawab atau controlling guru terhadap anak, terutama ketika anak, karena mungkin satu guru akan mengampu 14 anak maksimal ya, satu guru akan mengampu 14 anak maksimal. Nah ini yang perlu dipikirkan juga oleh sekolah ketika nanti anak-anak datang, nanti ketika anak-anak kalau di kelas mungkin terkontrol, tapi ketika anak datang ketemu dengan temannya, ketika anak-anak pulang ketemu juga dengan temannya. Nah ini bagaimana kontrol yang sudah akan diterapkan oleh sekolah. Sementara 2 poin itu Pak, mohon penjelasan. Ya, terima kasih Bapak. Untuk sarana cuci tangan yang misalnya pakai alat atau diinjak seperti itu kami memang belum terpikirkan sampai sejauh itu. Ya semuanya masih manual. Namun kami akan menambahi hand sanitizer ya di setiap kelas nanti setiap masuk kita anak kita berikan hand sanitizer yang bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu seperti di video itu kan yang memberikan hand sanitizer guru wali kelasnya Pak. Yang sanitizer itu kan guru wali kelasnya di video pembelajaran yang video kan Bapak Ibu wali kelasnya yang di depan pintu kemudian memberikan hand sanitizer. Kalau operator di cuci tangan ya nanti kita akan maksimal usulan tersebut Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada 6 kelas yang masuk ada 6 guru yang off. Nah itu makanya kan dibuat 2 sesi karena ada 12 guru, itu 6 guru yang off itu nanti akan bantu SOP. Jadi ngontrol di kelas bawah, terutama yang kelas bawah itu memang kami sudah merencanakan seperti itu Pak. Kelas bawah memang harus kita awasi dengan sungguh-sungguh untuk
ya anak-anak tidak boleh berkerumun, saling bertemu dengan temannya. Maka setelah datang nanti akan kita terapkan, setelah datang kita kawal untuk segera masuk. Setelah masuk, kan kalau belum dijemput juga tidak boleh keluar dari ruang kelas. Begitu. Itu kan SOP yang kita terapkan seperti itu. Kemudian yang sarana-sarana yang lainnya untuk penunjang sarana kesehatan ya kita akan maksimalkan, Pak. Begitu. Tadi yang kedua nyun sewu napa Pak? Kalau Mas Supan nih. Yang kedua tadi untuk Untuk yang kedua sebenarnya ya kontrol sih Pak, kontrol terkait dengan interaksi anak-anak. Oh Karena iya. kan mungkin lama nggak ketemu, jadi Ya, ketika betul. ketemu terus nanti mereka Ya. berinteraksi. Nah ini Ya, apakah ya, ada betul, kontrol Bapak. dari pihak Ya. sekolah? Itu Ya Pak. itu tadi. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya itu tadi. Ada 6 guru yang off akan kita maksimalkan. Jadi kita tidak bisa memungkiri anak nanti akan bersapa dan sebagainya. Tapi ya kita akan memaksimalkan Pak, begitu. Memberikan kepercayaan biasanya kalau anak-anak kelas 1, 2, 3 itu nanti kalau pulang pasti bercerita kepada orang tua, oh tadi di sekolah terjadi apa. Nah ini kan kontrol juga kepada orang tua, kepada sekolah. Wah sebenarnya tadi yang dilakukan oleh gurunya tidak baik, ya Bapak nanti menyampaikan kepada kami, begitu loh Pak. Begitu. Tapi kan harapan tidak terjadi seperti itu, yang ketidakbaikan itu. Kami akan berusaha yang terbaik. Maka persiapan tatap muka ini kami rapatkan sudah minggu kemarin. Jadi kita 1 hari rapat nanti bagaimana ya yang kita cermati nanti kelas 1, 2, 3. Karena masih anak-anak itu ya sulit sekali untuk dikontrol kalau tidak ada pengawasan secara ekstra. Begitu Iya, Pak, kami hanya bisa menjawab seperti itu. Nah kemudian nanti kalau kontrolin dari pemerintah pasti akan dilaksanakan. Kan sekarang baru 85 sekolah. Nah itu 85 sekolah dikontrol oleh pemerintah. Bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Kami sementara dari pihak kecamatan sudah diberikan dan kelengkapan yang sudah ada sudah diperbolehkan. Dengan kelengkapan yang kita miliki, dengan standar dari Satgas Covid dari kecamatan kita sudah diperbolehkan. Tapi saya belum berani. Kami masih menunggu dari pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Begitu Bapak, ya. Iya Pak, satu lagi Pak untuk yang barangkali dari saya terakhir Pak, terkait dengan ini kan jujur saya sebagai orang tua saya mungkin salah satu yang belum mengumpulkan kesanggupan. Tidak apa-apa Pak, kan tidak wajib untuk ikut PTM tatap muka. Ya, kan monggo. Ya, bukan saya menolak karena memang saya belum mendengar penjelasan terkait dengan rencana PTM. Kemarin memang kita belum menerima penjelasan terkait yang lengkap seperti ini, Pak. Jadi kami perlu dulu karena memang iya betul Bapak. Ya, situasinya masih seperti ini, ya, terus tingkat penularannya juga masih tinggi, jadi ya, betul. Ini perlu diantisipasi bareng-bareng. Jadi ya, betul. kita ketemu kita ketemu seperti ini kan lebih baik. Jadi kami sekarang juga tahu. Nah, saya hanya mengusulkan juga ketika nanti, terutama ini anak-anak Pak, yang kelas 1, 2, 3 ini kan masih begitu rentan karena memang mereka juga belum dapat vaksinasi. Betul. Nah, mohon bantuannya dengan sangat, meskipun durasinya hanya 2 jam, tetapi pengawasan yang pertama, kemudian penyampaian mengingatkan kepada anak ketika ada di sekolah harus seperti apa yang harus dilakukan, itu juga mohon bantuannya dari guru-guru, karena kami juga selama 2 jam kan kami tidak bisa memantau anak Pak. Betul. Jadi kami hanya pasrah sekolah, jadi monggo kerjasamanya juga ketika kami nanti sanggup untuk mengikutkan anak untuk PTM. Jadi kami dari sekolah sepenuhnya terkait dengan tanggung jawab itu. Mudah-mudahan untuk di sekolah kita semuanya aman, semuanya baik. Amin Bapak. Ada perkembangan baik karena memang kita merindukan Pak untuk PTM seperti ini Pak. Terkait juga jujur untuk anak-anak sendiri. Hanya itu Pak, monggo nanti jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak Pak. Ya betul. Ketika di sekolah. Ini masukan yang sangat baik Bapak. Matur nuwun Pak Eko. Sami-sami. Nanti ini catatan yang nanti ini Bapak Ibu guru juga ikut, bisa mendengar sendiri. Ini guru kelas 1, 2, 3 juga hari ini juga ikut.
nanti bisa mendengar sendiri apa saran dari Bapak tadi, dan ini cukup baik. Maka nanti di kelas 1, 2, 3 itu guru yang off tadi akan tidak ada pembelajaran Zoom di kelas atas, maka nanti akan konsentrasi penuh untuk membantu SOP tadi itu, Bapak. Kami sebenarnya kemarin hari Sabtu tanggal 9 mengusulkan untuk ada simulasi, ternyata tidak diperbolehkan oleh dinas, oleh pengawas. Karena sebenarnya kalau simulasi kan kita bisa tahu, simulasi dulu satu kelas sambil kita memberikan sosialisasi kepada anak, tapi ternyata tidak diperkenankan. Jadi nanti kalau sudah diizinkan langsung bisa masuk begitu. Kami akan berusaha yang terbaik, Pak, begitu. Jadi ini di chat kemungkinan ada yang bertanya sebentar. Lagi Pak Eko. Jadi ini kami sudah tadi sudah mengatur bahwa setiap sesi nanti akan ada penyemprotan. Di video sosialisasi PTM yang telah kami buat, itu juga sudah kami lihatkan bahwa ini wajib sebenarnya, wajib memang. Kalau setiap habis sesi itu disemprot, maka kita akan menyediakan semprotan di setiap kelas. Nanti siapa yang nyemprot? Ya guru kelas dan ini tadi yang beberapa yang piket. Nah, tidak semuanya akan membantu di penyemprotan karena nanti akan standby di tempat yang nunggu. Nah, ini repotnya seperti ini. Jadi kita akan bagi-bagi 2 orang di sana, 2 orang di sana, 2 orang seperti itu. Ya memang repot dan akan sangat melelahkan, tapi kita akan memberikan yang terbaik. Pasti akan disemprot. Jadi nanti kalau ada durasi waktu sesi pertama dan sesi kedua itu melebihi ada anak yang belum dijemput, maka kita menyediakan tempat yang bisa dimonitor, yaitu di depan kantin. Karena nanti cek suhu ya di sekitar meja di situ. Jadi kan kita enak mengawasinya begitu. Masih ada waktu sekitar 10 menit, monggo. Lagi Pak. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, kalau nanti ada yang kurang jelas nanti bisa WA kepada saya tulis WA di sini, nomor WA saya 085100824876. Ini saya tulis di chat. Monggo kalau nanti ada kurang jelas telepon saya bisa, WA saya bisa, monggo saya terbuka. Lagi Pak Eko. Tapi ya di jam kerja. Jadi monggo. Saya mau tanya Pak Eko, kalau seistilahnya dari seperti anak saya lah tidak mengikuti PTPN ini, apakah pembelajaran kalau di rumah seperti biasa atau gimana Pak? Nah, rencana kami akan mengadakan seperti blended learning atau hybrid learning. Jadi nanti gurunya di kelas menggunakan media Zoom, tapi hanya para tingkat kelas hanya satu, misalnya 1A, 1B gabung. Nanti kelas yang di Zoom itu gabung. Siapa yang tidak bisa ikut nanti gabung. Jadi tidak bisa menyelenggarakan 1A menyelenggarakan sendiri, 1B tidak bisa menyelenggarakan sendiri. Jadi nanti salah satu guru akan menyelenggarakan pakai media Zoom, tetap sama. Akan kita jadwalkan seperti itu. Zoom nanti linknya ini begitu di kelas ini. Jadi link Zoom untuk kelas 1, link Zoom untuk kelas 2, link Zoom untuk kelas 3 begitu. Jadi tidak per kelas 3A, 3B, mohon maaf, kami tidak bisa mencukupi hal itu. Karena kami sudah mencoba sarana internet juga tidak bisa memadai, sudah kami tambahi, wirelessnya juga belum begitu baik. Nah, ini yang dapat kami lakukan seperti itu. Jadi misalnya ada orang tua yang anaknya tidak bisa atau belum bisa, kita akan menyelenggarakan seperti itu. Ini Ibu yang dapat kami sampaikan. Pak, makasih Pak. J. Monggo, yang lain? Mohon izin untuk minum. Ya, mohon izin pakai masker karena saya ada di ruangan. Selamat pagi Pak, mau nanya Pak. J, monggo Pak. Tadi kan untuk sesinya itu jamnya sama ya, kalau pagi jam 7 ya, untuk semua kelas ya, untuk sesi pagi misalnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti misalnya kelas 1 masuk pagi jam 7, kemudian kelas 2 itu nanti misalnya jam pagi dibedakan 10 menit. Jadi
biar anak-anak tidak terjadi penumpukan di pintu masuk dan juga nanti pintu keluar. Begitu. Oh, oke Pak. Kasih Pak. Ye, sami-sami. Mungkin ada yang mau disampaikan atau tidak ada? Pak Eko, memanfaatkan waktu Pak Eko. Ye, monggo Pak. Ya. Mohon maaf ini. Betul apa? Jadi gini, tadi kita selama ini kita tadi dari awal sampai sekarang kita membahas terkait dengan prokes anak-anak ya, terkait dengan prokes anak-anak dan terkait dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan anak-anak ketika PTM. Nah ini jangan melupakan ketika nanti para guru dan staf itu juga menjadi tanggung jawab Bapak untuk dikontrol Pak. Betul. Jangan sampai nanti ada guru yang merasa sakit nggak enak badan dipaksakan masuk karena kekurangan Ya. tenaga. Nah ini jangan sampai ini terlupakan Pak, karena ini dampaknya nanti luar biasa Pak ke anak-anak. Ye. Terima kasih. Mengingatkan Pak, matur nuwun. Manfaatkan waktu Pak. Ya, betul. Kami juga akan mengingatkan Bapak. Jadi kalau boleh, kan semua sudah vaksin ini. 100% guru sudah vaksin semua. Namun di tahun ajaran kemarin tuh banyak yang kena COVID. Tapi ya hanya puji Tuhan tidak kategori berat begitu. Nah, maka memang sudah diingatkan dari yayasan dan pemerintah jauh-jauh sebelum bulan Juli, kalau menderita pilek, demam, tidak enak badan, maka diizinkan untuk tidak masuk. Kalau masih berkelanjutan 5 hari, silakan untuk swab begitu. Ini yang memang aturan dari kami seperti itu. Jadi kalau mau masuk, ini yang berlaku di SDK Kanisius Kadirejo sekarang Pak. Jadi guru-gurunya seperti itu. Kami juga enggak ingin kena COVID Pak. Jadi jangan Pak. Itu. Jangan Pak. Nanti dibutuhkan anak-anak. Iya, kami juga kasihan kepada anak-anak dan Betul. juga Bapak Ibu guru ya. Terkait dengan itu sudah ada antisipasi Pak? Artinya terkait dengan misalnya ada guru yang izin seperti itu. Nah, mungkin dengan keterbatasan itu. Iya, itu kan yang tahun ajaran kemarin Pak, di bulan Juli Agustus. Ya itu sudah. Kalau misalnya sakit harus swab begitu. Itu sudah. Memang sudah. Enggak, artinya untuk penggantinya Pak, untuk pengganti tugasnya di sekolah. Oh, kalau ini kan sementara waktu kemarin ya, pengalaman yang kemarin, walaupun mereka izin tapi tetap memberikan tugas atau izin dari rumah Pak, begitu. Kan kalau yang kelas 2 gurunya kemarin sehat-sehat semua. Yang guru yang kelas lainnya yang ada yang kena COVID itu. Terutama yang guru kelas atas, yang guru kelas bawah semuanya kemarin sehat. Tetap dipastikan pembelajaran tetap berlangsung, nanti akan digantikan oleh guru sebelahnya, guru kelas di misalnya 2A ya akan digantikan oleh guru kelas 2B. Seperti itu Pak. Ya, saya tahu maksud saya, meskipun digantikan dengan pemberian tugas, itu terkait dengan controlling terkait dengan prokes kan itu juga perlu tenaga gitu loh Pak. Jadi perlu dipikirkan juga. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, semuanya tetap sehat. Ya, tapi ini perlu dipikirkan seperti itu Pak. Matur nuwun. Bapak, terima kasih. Ya, nanti kita kemarin pengalaman yang kemarin kita lebih ketat lagi sekarang Pak, begitu. Kita guru-guru lebih ketat lagi dalam hal untuk standar kesehatan yang ada di sekolah. Semua guru semua masuk juga cuci tangan, cek suhu juga begitu. Jadi semuanya sekarang lebih ketat lagi kita. Terima kasih masukannya. Kalau tidak ada masukan lain, saya akan. Pak Eko. Monggo. Ini pokoknya siap. Jadi menyambung terkait prokes yang sudah dijelaskan sih udah cukup detail. Nah, cuman ada pertanyaan terkait bila mana ada suspek itu Pak Eko, suspek di sekolah yang terkonfirmasi positif, itu nanti penanganannya untuk siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu seperti apa ya Pak Eko ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali.
Kemarin sudah saya tanyakan di puskesmas juga. Nanti sekolah akan kalau terjadi yang tidak kita harapkan ya, terjadi penularan atau terjadi kasus itu di SOP juga sudah disebutkan harus segera menghubungi puskesmas terdekat untuk melaksanakan, nanti akan ditangani oleh pihak-pihak yang terkait. Begitu, Pak. Kita kerjasamanya dengan puskesmas, MOU-nya sudah ada, begitu. Jadi nanti kalau ada anak yang misalnya ya klaster di sekolah ya, tapi ini kan tidak kita harapkan. Nanti akan kita limpahkan ke puskesmas, begitu, Pak. Pihak Satgas Covid Kecamatan atau Kapanewon Kalasan. Di sudah ada. Begitu, Pak. Lalu, Pak Eko, apakah nanti aktivitas sekolahnya tetap normal atau seperti apa ya Pak Eko? Oh, nanti kalau terjadi seperti itu kan pasti akan dihentikan sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kita mengikuti aturan pemerintah, Pak. Nanti pasti akan dihentikan sementara. Begitu. Kalau terjadi sesuatu hal. Ya ini tidak kita harapkan ya. Nanti kalau terjadi sesuatu hal pasti akan dievaluasi bersama antara pihak yang terkait. Kami akan mengikuti saja. Kami juga pelaksana dalam hal ini. Penentu kebijakan ada kalau dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kemudian Puskesmas sama Kapanewon Satgas Covid Kapanewon Kalasan. Kami kan mau mengurus izin itu kan ada ketentuan-ketentuannya, dan kami sudah baca ketentuan-ketentuannya. Salah satunya kalau terjadi klaster ya harus dihentikan nanti sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Begitu. Satu lagi Pak Eko, apakah di sekolah nanti akan ada sistem tracing ya? Misalnya tadi kan ada kasus anggap satu orang kena gitu ya. Kalau ini belajar dari tempat saya kerja sih, pada saat kita masuk sekolah atau masuk satu area kerja itu kita selalu membuat tracing. Jadi anak-anak ini diwajibkan menulis dia interaksi sama satu hari di sekolah itu dengan siapa saja. Iya. Pada saat ada temuan suspek itu bisa teridentifikasi dengan Pak Eko. Ya, SOP untuk terjadi hal itu di SOP yang izin kita sudah ada tracking, kemudian berpergian kemana, sepertinya itu pergi kemana itu sudah ada formnya. Nanti kalau itu terjadi suatu hal, nanti kita melakukan tracing, akan dibantu oleh pihak Puskesmas dan Satgas Covid Kapanewon, begitu Pak. Kalau antisipasi itu kan nanti kita kerjasamanya dengan pihak Puskesmas sama Satgas Covid, Pak, begitu. Intinya seperti itu. Kalau formnya sudah diberikan, kita sudah ada, Pak. Tracing itu. Jadi untuk memastikan penanganannya setelah dampak terkena itu kita ada juga, Pak, begitu. Kita sudah siap, Pak, begitu. Ya, baik Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya, sami-sami. Untuk kelengkapan data makanya saya baru berani melaksanakan sosialisasi karena kelengkapan data, form dan sebagainya sudah ada. Tinggal kita menunggu izin dari Dinas Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan. Nah, ini kan perlu juga kejujuran dari semua pihak ya, baik dari orang tua maupun dari sekolah berkaitan dengan hal ini. Mungkin waktu sudah selesai ya. Mohon maaf nanti kalau kurang puas atau kurang saya menjawab, silakan bisa menghubungi saya di nomor WA yang ada di chat. Karena ini saya juga harus masuk di kelas yang setelahnya, yaitu kelas 456. Begitu? Bapak Ibu mohon maaf ya. Kita tutup ya, nyuwun pangapunten. Terima kasih Pak Nanti Eko. kalau nanti ada pertanyaan silakan bisa menghubungi saya di nomor yang telah saya tulis tadi. Tutup dengan doa, mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada acara sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya pada saatnya nanti pertemuan tatap muka dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga tidak ada temuan kasus COVID di sekolah kami ini. Semuanya sehat, dapat berjalan lancar PTM-nya, anak-anak berprestasi, baik akademik maupun non-akademik.
Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan Zoom ini. Berkatilah kami untuk bisa melanjutkan aktivitas kami kembali masing-masing. Semua ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan. Santo Petrus Canisius, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Bapak Ibu, mohon izin untuk undur diri. Terima Iya. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.